Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Samsul Ma'arif dengan NIM 24001039272200514. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk menyelesaikan ujian kinerja di SDIT Al-Ukhwah dengan materi senam lantai. Demikian perkenalan yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau sapa dulu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak Ustaz yang soleh dan soleha? Alhamdulillah. Anak sehat, anak hebat, Allah Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh KM. Silakan KM-nya pimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau absen terlebih dahulu ya. Barangkali ada yang nggak hadir. Adlan Habibi ada hadir? Boleh nanti yang hadir angkatkan tangannya sambil bilang hadir ya. Adlan Habibi ada ya hadir. Al-Khalifi Zaki Hadi ada? Hadir. Aulia Izzatun Nafisya hadir. Aurin Desna Putri hadir. Ada ya. Elvira ada? Hadir. Terus Fairel hadir. Nah. Ibrizia Firas dulu. Mana Firas? Hadir. Ibrizia hadir. Yang belum disebut gak sama Ustaz? Yang belum absen? Udah semua ya? Kemarin apa? Pelajaran sebelumnya? Apa? Sikap lilin ya. Kalau kemarin minggu lalu kita belajar sikap lilin. Nah, untuk sikap lilin yang kemarin ya barangkali masih ada yang lupa atau lupa beneran gitu ya. Coba sikap lilin yang baik dan benar itu seperti apa sih Al-Farizi? Sikap lilin itu sikap yang baik seperti ini, lurus kakinya lurus ke atas sejajar dengan tangan yang menopangnya ya. Udah Al-Farizi cukup ya. Oke. Itu hanya flashback ke materi yang minggu lalu aja ya. Sekarang kita lanjut ke aktivitas senam lantai roll apa? Roll depan. Tahu nggak sih roll depannya apa coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, tujuan untuk pembelajaran roll depan ini salah satunya adalah mengenal gerakan dasar senam lantai. Kalau minggu lalu kita sudah belajar minggu lalu sikap lilin. Sekarang kita memasuki pelajaran senam lantai yang kedua, yaitu roll depan ya. Terus yang kedua untuk mengetahui manfaat roll depan bagi tubuh. Nah, banyak manfaat sekali roll depan itu bagi tubuh. Salah satunya untuk apa coba? Siapa yang tahu manfaat roll depan? Tahu kan roll depan gerakannya seperti apa? Bayang kan? Tahu kan kayak bola begini gitu ya. Nah,
manfaat bagi tubuh itu salah satunya bisa menghindari resiko. Nah, apa itu senam lantai? Ya, senam lantai adalah aktivitas gerak tubuh yang dilakukan di atas lantai atau matras seperti berguling, melompat, menumpu dengan tangan atau kaki, menyeimbangkan tubuh. Itu adalah salah satu gerakan-gerakan dasar senam lantai. Untuk berikutnya, nah biasanya alat yang digunakan ini, alat yang digunakan ada matras. Kalau di kita masih menggunakan matras. Nah untuk yang biasanya yang profesional, kalian tuh yang tadi saya jelaskan dari satu batang kayu yang lurus ke depan itu namanya apa namanya? Bisa baca? Paralel pas. Itu namanya paralel. Biasanya dia nanti akan berjalan akrobat lah, seperti akrobat. Kalau kalian pernah lihat pertunjukan atau olimpiade kan suka ada cabang olahraga seperti itu. Terus ada yang menggunakan papan dan ada yang pegangan di sambil muter biasanya. Nah, dasarnya itu dari sini, dari roll belakang, handstand, ngapilin, ya, sampai kayang, sampai terus namanya lompat harimau. Dasarnya itu di sini. Nanti profesionalnya kalian kalau syukur-syukur saya doain ada yang bisa lanjut ke tingkat profesional, nanti bisa tampil di ada beberapa nama nanti bisa tampil di bagian sini dan tampil di bagian sini. Untuk kita dasaran masih menggunakan matras dan materinya juga materi senam lantai yang sederhana aja ya. Untuk anak usia SD. Untuk berikutnya, nah ini ada macam-macam gerakan dasar seperti guling depan atau roll depan. Roll depan itu bisa disebut juga guling depan atau roll depan, sama aja ya bahasanya. Cuman beda bahasa. Mungkin kalau guling depan mah bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Roll depan mungkin rollnya aja gitu. Terus ada guling belakang, ada sikap lilit dan loncat harimau. Tentunya dengan bimbingan guru, semuanya harus dengan bimbingan guru. Kalau kalian nggak dengan bimbingan guru, soalnya akan membahayakan untuk diri kita sendiri. Alih-alih kita ingin hidup sehat, ingin tadi manfaatnya ingin menjadikan tubuah lebih fleksibel lagi, tapi kalian mencobanya di rumah sendiri dengan tanpa bimbingan guru, nanti akan terjadi adalah cedera. Makanya bisa akan jelasin nanti di sini dasar-dasar senam lantai itu sendiri. Ya. Nah sebelum ke praktek, nah ini tadi yang dijelaskan manfaat senam lantai, menjaga keseimbangan tubuh, meningkatkan kekuatan otot, tentunya ya, membentuk postur tubuh yang baik nih. Di sini bisa membentuk postur tubuh yang baik, terus meningkatkan kelenturan. Lalu berikutnya menjaga kesehatan tulang. Itu adalah beberapa manfaat yang mungkin banyak lagi manfaatnya ya, yang bisa tulis saja beberapa manfaat ya. Seperti itu. Berikutnya lagi. Nah, pengertian roll depan sendiri, roll depan atau guling depan adalah gerakan berguling ke depan dengan menggunakan bagian belakang tubuh. Ingat bagian apa? Bagian apa, Iwan? Bagian belakang tubuh. Ahwat bagian apa? Bagian belakang tubuh ya. Simak sini, perhatikan yang di sini depan. Mulai dari tengkuk, kalian tahu tengkuk mana, bagian mana tengkuk tuh? Ayo, bahasanya asing ya. Tengkuk tuh bagian sini. Bagian leher belakang ini disebut bagian tengkuk. Itu disebut bagian tengkuk. Punggung udah jelas ini ya. Dari punggung itu sini, dari sini ke sini. Terus lalu dari tengkuk, punggung hingga pinggang hingga pinggul. Jadi bagian belakang tubuh kita. Lalu sikap tubuh saat roll depan adalah membulat. Membulat nggak ada pada saat roll depan kalian gini. Kalau roll depan itu namanya kayak jalan di air gitu. Bukan gitu ya, tapi membulat. Lalu dengan tungkai dan kepala dilipat. Dengan tungkai dan kepala dilipat. Oke. Nah, untuk berikutnya kita lihat. Ini aturan keamanan nih. Ada aturan keamanan yang harus diperhatikan. Ya, ini penting sekali menurut Ustaz. Jangan bercanda saat latihan. Ini fatal ya. Soalnya ini langsung ke bagian leher sama kepala. Soalnya kan bagian leher sama kepala itu sensitif ya. Kalau kalian bentur sendiri, kepala pasti akan merasakan sakit yang luar biasa, bahkan bisa sampai dengan otak. Terus kalau misalkan ada saraf gitu, saraf yang menggeser dari leher kita bisa jadi nanti leher itu jadi sakit ya.
Terus lakukan pemanasan terlebih dahulu. Penting ya, pentingnya melakukan pemanasan itu di sini agar otot kita itu siap menghadapi olahraga yang berat nantinya gitu ya. Diawali dengan pemanasan terlebih dahulu. Lalu pakai alas yang aman. Tentu kita sudah menyiapkan alas yang aman ya. Sudah menyiapkan alas yang aman. Yang keempat ini penting ya. Yang keempat apa baca? Yang keempat apa? Yang keempat apa baca keras? Bimbingan dengan guru. Lakukannya harus dengan bimbingan dengan guru. Nggak boleh asal-asal, nggak boleh sendiri-sendiri ya. Baik. Berikutnya. Nah, teknik roll depan. Sekarang kita masuk ke teknik dulu. Perhatikan. Perhatikan. Baca boleh bareng-bareng? Nah, ada berapa cara Cina? Ada 2 cara. Dengan yang cara pertama apa tadi disebutkan? Dengan apa? Dengan sikap berdiri dan dengan ternyata di roll depan itu ada 2 teknik, ada 2 cara untuk melakukannya. Bisa sambil berdiri, bisa sambil jongkok. Kita lihat berikutnya ya. Nah, ini untuk gambar simulasinya ya. Mungkin agak lucu ya, pengen ketawa ya lihat gambar seperti itu. Ini untuk awalan berdiri. Dibayangkan sama kalian, boleh di apa ya namanya? Boleh diaplikasikan sendiri, dibayangkan menurut kalian boleh ya. Boleh dibayangkan, kasih waktu 10 untuk mengamati. Boleh kalian amati, Ustaz kasih waktu kurang lebih 1 menit. Udah kebayang belum? Silahkan amati gambar tersebut. Ini awalan berdiri kan ya? Awalan apa ini? Berdiri. Udah paham ya? Nah, ini untuk awalan berdiri. Nah, seperti itu langkah-langkahnya. Nah, ini untuk awalan jongkok ya, untuk awalan jongkok. Bedanya cuma di posisi awal doang, berdiri sama berjongkok ya, gitu ya. Oke, itu untuk awalan jongkok. Lihat sikapnya, lihat gambarnya, kurang lebih seperti itu. Boleh perhatikan terlebih dahulu ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu gerakan dengan senam lantai, yaitu di depan. Senam lantai adalah salah satu senam yang dilakukan di lantai dengan alaskan matras. Gerak dominan dalam aktivitas senam lantai ada 9, yaitu berjungkir, bergantung, keseimbangan, putaran, bertindak, kawasan, melayang, dan mendarat. Pada aktivitas senam lantai berdiri ke depan, terdapat rangkaian dengan berjungkir, kawasan, putaran, dan mendarat. Sedangkan diri ke depan adalah gerakan badan berdiri ke depan melalui bagian belakang badan dengan posisi tertutup sumatera terlebih dahulu. Cara melakukan gerak berdiri ke depan ada 2. Yang pertama, diri depan dengan awalan jongkok, dan yang kedua, diri depan dengan awalan berdiri. Yang pertama, kita akan melakukan gerak berdiri ke depan dengan awalan jongkok. Gerakan diawali dengan berdiri tegak di atas matras, kaki rapat, tangan di samping badan, dan pandangan ke depan. Kemudian, tekuk kedua lutut dan luruskan kedua tangan ke depan. Selanjutnya, letakkan kedua tangan menempel pada matras. Kemudian, tundukkan kepala sehingga bagian menyentuh dada, kemudian taruh lutut di atas matras. Selanjutnya, lakukan gerak berdiri ke depan.
Kemudian mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki dengan posisi jongkok dan kedua tangan diluruskan ke depan. Selanjutnya berdiri seperti sikap awal. Berikut ini adalah tanggal gerakan diri depan dengan awalan jongkok. Semangat pagi, kalian bilangnya pagi semangat gitu ya. Oke, lagi. Semangat pagi. Semangat. Oke. Seperti biasa kalian ikuti gerakan Ustaz, dorong kepalanya ke atas, badannya tetap tegak, hitungan 1 sampai dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik kepalanya ke bawah. Tekan dua kanan, lalu tekan dagunya sampai menyentuh dada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good. Sekarang tengokkan kepalanya ke sebelah kiri, badan tetap tegak, lurus dan ikut ke kiri ya. Badan tetap tegak di tengah. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Sekarang kebalikannya sebelah kanan. Saat itu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, baik. Sekarang tangan kanan tarik ke sebelah kiri. Tangan kanan tarik ke sebelah kiri. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan dilipat ke belakang seperti itu, tangan bagian kanan dulu. Tarik ke tangan sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti tangan sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalian akan balap estafet bola ya. Yang pertama kalian estafetnya belakang seperti ini. Setelah sampai belakang, nanti oper lagi, nanti contoh dulu. Setelah ke belakang, nanti sampai sini, kasih lagi ke sini, balik lagi. Balik badan. Boleh balik badan langsung ya. Langsung balik badan dulu, cari kata lain balik badan. Oke. Siap ya? Hitungan 1 sampai 3 ya. Awalnya begitu ya. Siap. Nanti ada reward dari besar kelompok yang siap. 1, 2. Balik badan ya, siap balik badan. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau tadi gerakannya ke belakang, sekarang ke samping. Nah, gitu ya, siap. Gampang. Nanti baliknya berarti ke samping sebelah. Nah, nggak usah balik badan sih. Jadi baliknya ke sampai sini, sampai sini, katanya terima dari sini, sekarang kasih dari sini. Gitu ya. Oke, siap. Oke, siap. 1, 2. Konsentrasi. 1, 2. Balik badan. Boleh tepuk tangan. Atau kalian boleh beli. Saya akan mencontohkan dulu ya.
Perhatikan, nanti kalau awalannya jongkok, kalian dari sikapnya jongkok seperti ini. Dan Bu, jangan lupa ditempel ke dada. Apa tumpuannya tadi? Tumpuannya adalah bagian tengkuk, bukan kepala yang digunakan. Bisa mau contohin contoh yang salah nih, yang biasanya sering dilakukan oleh siswa. Ketika teman-teman, kalian menggunakan kepala seperti ini. Nah, itu contohnya salah. Nggak boleh kepala kalian khawatirnya tidak kuat. Kalau misalkan kalian punya struktur berbeda, tentunya ada yang sering lakukan buat boxing atau itu kuat. Ya, kalau pelatihan banget nggak biasanya juga tentu ya. Jadi gini, yang benar nih, sini kalau kalian benar. Nah, seperti nempel ke dada, kanan bergerak seperti ini, nempel kedua seperti ini, lalu bunyi. Jadi bukan menggunakan kepala tapi menggunakan ini. Kasih tolakan sedikit. Kali lagi, one more. Aku nempel sini, itu udah awalan jongkok. Ustaz, bagaimana kalau awalannya berdiri? Nah, kalau berdiri seperti ini. Kalau tadi dilihat dari video, kalian menyimak dari video, sikapnya tegak, badan daya tangan di samping. Lalu tangan seperti ini kan, siap-siap itu luncur ya. Masih tolakan juga sama. Tetap dagu ditempel di dada. Jadi, kenapa dagu Ustaz harus ditempel di dada? Supaya kalian awalan itu adalah bagian tengkuk, bukan bagian kepala. Ya, dagu ditempel di dada. Itu ya. Simpel, tapi enaknya jongkok, ada enak berdiri sih, sama dua-duanya juga enak. Ini saya ada masing-masing. Ada yang jongkok dan ada yang berdiri. Sekali lagi, ya berdiri. Kita dari sini deh, biar alat ya. Sini dagu tempel tangan sini, langsung kayak posisi kayak mau rukuk langsung, tapi langsung kasih tolakan. Dan ini satu orang yang rukuk. Di sini saya tunjuk di reaksi ya. Kata-kata nggak bisa itu mindset kita, jadi akhirnya nggak bisa, nggak boleh. Pasti bisa. Tunjukkan kata-kata positif dari diri kita ya, pasti bisa. Jangan apa, kita blok nantinya, oke? Oke. Kayak main di kasur gitu waktu. Udah,
Mau lagi sok. Mau ke yang Iwan. Ya, awalan jawab kan? Awalan jawab kan? Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, yang berikutnya ada tadi yang disebutnya sekarang ilmiah. Nih, perhatikan ilmiah. Masih bagus dulu juga. Bagus. Oke, pertanyaannya, Ustadz sebutkan aja ya. Menurut kalian, gerakan mana yang paling mudah awalan berdiri? Apakah awalan berjongkok? Tulis berdiri atau berjongkok berarti tulis. Jangan lupa dikasih nama dan kelas ya. Soal pertama, menurut kalian awalan manakah yang paling mudah? Dengan sikap berdiri atau dengan sikap berjongkok? Berarti beda-beda ya jawabannya. Ada yang berdiri, ada yang berjongkok. Oke ya. Oke. Kedua, jelaskan kenapa bisa mudah menurut kalian. Kenapa kalau pilihnya awalan jongkok, kenapa awalan jongkok itu mudah sih menurut kalian, itu kenapa gitu? Ya, kalau awalannya berdiri kenapa bisa mudah gitu? Jelaskan menurut bahasa kalian sendiri-sendiri ya. Jelaskan menurut kalian kenapa awalan itu mudah menurut kalian. Kenapa bisa dibilang mudah? Karena awalan itu. Sekarang soal yang ketiga. Yang ketiga, jelaskan langkah-langkah cara melakukannya. Dari tadi sikap berdiri seperti apa, tangan di samping, lalu diangkat ke sini, jelaskan. Ya kan tadi kalau ya kalian tadi awalnya milih yang mana yang paling mudah, berdiri atau jongkok? Berarti jelaskannya yang itu aja. Pegang kedua kaki di depan, dulu samping aja. Jangan ke samping aja, jangan dipaksa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi ke sebelah kanan adanya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang bukan jalan. Kali kedua kali di bagian. Itu bentuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelum Ustaz tutup, Ustaz mau evaluasi sebentar ya. Dari beberapa pertanyaan yang kita perhatikan, ada sering yang kejadian yang sering dilakukan, kesalahan yang sering dilakukan oleh kalian. Itu ketika mau melakukan perlawanan, kalian sebenarnya masih ragu. Itu yang mengakibatkan kalian jadi ragu dan akhirnya gerakannya tidak sempurna. Kedua, masih banyak yang masih menggunakan ke kepala, ya itu masih banyak. Tapi ada sebagian di mana rata-rata yang menggunakan tentu. Aku tadi ada ilmiah yang udah bagus, ya ada imam rata-rata bagus. Tapi overall kalian bagus semua. Yang terpenting ya, ada juga yang saat jatuh kalian ini di sebelah kiri, ya jatuhnya itu jadi miring ke sebelah kiri ya. Itu harus perhatikan kesalahan-kesalahan pada saat melakukan hal depan. Mudah-mudahan bisa diperbaiki ya. Dan untuk minggu depan, untuk minggu depan, perhatikan ini Ustaz. Minggu depan kita akan masuk ke materi roh belakang. Kalau tadi roh depan, kita roh belakang minggu depan ya. Oke. Ustaz ucapkan terima kasih untuk kalian. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang banyak bergerak, tapi sebelumnya kita tutup dengan alhamdulillah, istighfar 3 kali dan doa kafatul majelis. Alhamdulillah, rabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.